Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Inna Allaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sallallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Kampung Jembatan, Penggilingan, Jakarta Timur, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan wabil khusus Ustadz Yusrul Falah dan para asatid yang lainnya, yang saya mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Semoga para asatid kita semuanya saja Allah anugerahi sehat wal afiat selalu, panjang umur yang mubarakah, dalam terus dipakai oleh Allah untuk bermanfaat bagi agama dan umat ini ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakar ibn Farah Abu Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau bermadzhab Maliki yang populer dengan sebutan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Dinarin, wa an Amr ibn Dinarin, dari Amr ibn Dinar rahimahullah, qala, beliau berkata, ma min mayyitin, tidak satu mayit pun, yang mutu, yang mati, illa, kecuali, ruhahu fi yadi malakin, kecuali ruhnya berada di tangan seorang malaikat. Yanzuru ila jasadihi, yang mana ruh itu melihat ke jasadnya, kaifa yuksalu, bagaimana dia dimandikan, wa kaifa yukafanu, dan bagaimana dia dikafani, wa kaifa yumshi bihi, dan bagaimana dia dijalankan atau dibawa, fayujlasu fi qabri, dan didudukkan di kuburannya.
Kalau dalam hadis Bukhari, bahkan ketika diusung diusung di keranda itu, kalau dia orang yang baik, ruhnya itu ngomong qaddimuni, cepetan. Di hadis Bukhari. Terus kalau itu orang jahat, pas dibawa itu dipikul itu, teriak-teriak dia. Ya ahli, ya waladi, wahai keluargaku, wahai anakku, teriak. Mau dibawa kemana saya ini? Itu kalau orang yang jubahat. Kalau orang baik, qaddimuni, cepetan. Karena saking pengennya merasakan fasilitas barzah. Pengen cepetan. Nanti begitu di kitab ini terangkan ya. Ketika kemudian dia merasakan nikmatnya barzah itu, si orang ini lari. Kata malaikat, mau kemana? Kata malaikat di dalam kitab ini ada riwayat kita ukamakal. Kata orang itu, saya mau kembali ke dunia, ngabari keluarga saya. Ternyata barzah itu enak ya. Saya mau ngabari keluarga saya bahwa ternyata di barzah itu enak. Mau ngomong gitu. Sebenarnya riwayat ini kalaupun ada yang persoalkan, tapi ada hadis yang sahih. Mananya bisa sahih? Karena ada hadis sahih tentang sababun nuzul surah Ali Imran ayat 169 itu sampai dengan 170 itu, tentang orang-orang yang mati syahid. Dan ayat itu turun berkenaan dengan syuhada Uhud. Ketika berada di alam roh itu, para syuhada Uhud ini kan mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah. Mereka ngobrol di antara mereka, siapa yang bisa mengabarkan keadaan kami di sini kepada keluarga kita yang masih di dunia? Karena mereka pengen tahu, mereka pengen agar keluarganya juga tahu bahwa di barzah itu ya enak gitu loh. Di alam setelah kematian itu ya enak gitu. Tapi dengan catatan kalau mau berjuang di jalan Allah, siapa yang akan memberitahukan keadaan kami di sini yang enak ini? Kata Allah, aku, kata Allah. Allah tentu maha mendengar percakapan mereka dan Allah mengatakan aku, kata Allah. Maka Allah turunkan ayat itu. Ali Imran ayat 169 170. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan seterusnya itu. Jadi mereka itu bergirang hati menyaksikan keluarganya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Mereka bergirang hati menyaksikan teman-temannya yang masih tinggal di dunia yang belum menyusul mereka. Jadi pendiri masjid ini saweneng lihat masjidnya masih dipakai untuk kebaikan ini, saweneng. Tadi kan beberapa nama almarhum yang disebut tadi itu. Insyaallah di sana beliau itu kayak saweneng lah. Masjid itu masih makmur ya, alhamdulillah. Saweneng. Itu ayat ini yang menceritakan demikian insyaallah. Kembali ke tadi, ruh itu kan lari. Kata malaikat, mau kemana? Kata malaikat, saya mau kembali ke keluarga saya, mau ngasih tahu keluarga saya bahwa di barzah itu enak, kata dia gitu. Kata malaikat, enggak usah, tidur aja. Kata malaikat. Maka di antara nikmat barzah itu tidur, di antara nikmat barzah itu tidur. Kalau di surga enggak ada tidur. Karena tidur itu saudaranya mati, kata para ulama. Nah, di surga itu enggak ada mati. Di sana itu yang ada hayawan. Hayawan itu apa? Kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna. Maka orang ini suruh tidur. Dalam riwayat itu diceritakan di antara nikmat kubur itu apa? Tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Apa? Tidur seperti tidurnya apa? Pengantin, nggak pakai baru, nggak pakai baru. Dulu guru saya pas menerjemah hadis itu atau riwayat itu dengan mengatakan ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru katanya. Saat itu saya masih belum menikah, dengar kata-kata itu saya membayangkan
pengantin baru itu tidur tuh enak gitu. Begitu saya jadi pengantin baru ternyata malah nggak bisa tidur, kemelutek. Ceritane ngoten. Jadi pokoknya tidur seperti tidurnya pengantin, napa nggak pakai napa? Baru, wis nggak pakai tidur. Saking sempurna ya, Pak. Allahu Akbar. Pun lanjut. Qala Dawud, berkata siapa Imam Dawud? Kalau lihat dari namanya Dawud, kayaknya ini Dawud Ad-Dhahiri rahimahullah. Kalau Abu Dawud itu ahli hadis. Kalau Dawud saja itu ahli fikih. Itu dua-duanya pasti ahli hadis juga sih. Cuman maksudnya kalau ulama hadis yang terkenal Abu Dawud. Kalau Dawud saja itu biasanya Ad-Dhahiri. Beliau ulama Dhahiri beliau. Itu Imam Dawud Ad-Dhahiri rahimahullah. Wazada fi hadzal hadis, belum menambahkan dalam hadis ini. Tapi kalau lihat kata-kata menambahkan dalam hadis ini, berarti ini kayaknya Abu Dawud. Berarti ada kemungkinan salah cetak ini. Kurang, tulisannya kurang berarti. Kemungkinan ya, kemungkinan. Qala berkata siapa Abu Dawud, Abu Dawud. Kemungkinan Abu Dawud ini, karena ada kata-kata dan belum menambahkan dalam hadis itu. Biasanya kalau dalam hadis namanya siapa? Abu Dawud. Kalau fikih Dawud biasanya Dawud Ad-Dhahiri kalau dalam fikih. Karena ini pembahasan masalah hadis, kayaknya salah, bukan salah, tulisannya kurang. Kitab bisa salah tulis, bisa salah cetak, bisa kurang, bisa. Itulah pentingnya kita punya perbandingan cetakan. Saya kitab At-Tadhkirah ini yang versi Arab asli punya 2. Versi terjemahannya juga punya 2. Jadi kalau ada salah di sini lihat di sini. Punya 3 saya, cetakan asli punya 3. Punya 3. Yang bahasa Arab gundul asli punya 3. Jadi kalau di sini salah lihat di sini. Ya, ini ada kemungkinan ini Abu Dawud ya, Abu Dawud. Wazada fil hadis, dan beliau menambahkan dalam hadis ini, qala beliau berkata yuqalu lahu wa huwa ala saririhi, dan dia yuqalu lahu wa huwa ala saririhi isma' sana'an nasi alaika. Dikatakan kepada si mayit sementara dia di atas tempat pembaringannya, isma' sana'an nasi alaika, dengarkan pujian orang kepadamu. Dzakar Abu Nuaim Al-Hafidz fi babi Amr. Ini disebutkan oleh Abu Nuaim Al-Hafidz dalam bab Amr. Ada tokoh namanya Amr ibn Dinar tadi radhiyallahu an wa rahimahullah. Jadi intinya gini, orang yang sudah meninggal itu jangan dikira tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat terhadap orang-orang yang masih hidup. Dalam hadis Bukhari, ketika Nabi berada di Badar, Nabi menuju ke satu sumur yang di situ itu dikubur Abu Jahal CS, orang kafir lah. Ditanya, apakah kalian apakah kalian mendapati apa yang Allah janjikan pada kalian, yaitu berupa siksa maksudnya ya. Sayyidina Umar nanya kemudian, ya Rasulullah, apakah mereka bisa mendengar? Nabi bersabda, bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada penglihatan dan pendengaran kalian. Dalam konteks orang kafir itu, kata Nabi, hanya saja mereka tidak bisa jawab. Untuk orang-orang kafir. Kalau orang beriman, kalau kita ucap salam dijawab kalau itu. Jadi singkat cerita, jangan dikira orang mati itu tidak bisa mengakses orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan kalau kita coba hadis Bukhari tadi itu, Nabi menegaskan bahkan penglihatan dan pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran dan penglihatan kalian. Bisa dimengerti ya? Nah, makanya kalau kita ziarah kubur, mengucapnya assalamualaikum apa assalamualaihim? Assalamualaikum yang Nabi ajarkan. Assalamualaikum kalian, maksudnya kalian. Berarti kita diperintah oleh Nabi dalam hal ini, diajar oleh Nabi dalam hal ini untuk memperlakukan ahli kubur sebagai pihak kedua yang hadir, sebagai mukhatab, orang yang diajak ngobrol. Maka dalam Islam, sependek yang saya pahami, bukan takhayul
bukan khurafat, bukan bid'ah. Kalau kita ziarah kubur seperti orang ngobrol. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Niki putune wis gede-gede, alhamdulillah, masyaallah. Dongaken nggih, mugi-mugi, dongaken mugi-mugi. Loh, emang boleh Ustaz kita ngomong gitu? Kalau merujuk kepada hadis tentang sahabat Bilal ibn Haris al-Muzani, ketika beliau ini ada dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Ada juga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Kedudukan riwayat ini jayyid. Jayyid itu di atas hasan, di bawah sahih. Pernah suatu saat sahabat Bilal ibn Haris al-Muzani itu ziarah kubur Nabi kita Muhammad SAW saat itu di masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan saat itu muslimin mengalami tidak ada hujan kurang lebih selama 3 tahun. Sedang kesulitan air. Sahabat Bilal ibn Haris al-Muzani ini dawuh pas ziarah itu, istasqillaha li ummatik fa innahum qad halaku. Tolong ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Tuhanmu Allah, mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu karena mereka lagi mengalami kesulitan. Ngomong gitu di raudhah itu, ngomong gitu. Dia pas ziarah kubur Nabi kita Muhammad SAW. Terus beliau pulang. Dalam perjalanan pulang beliau tidur. Pas tidur mimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis Bukhari itu, siapa yang melihat Nabi atau kamakal melihatku di mimpi, maka dia seperti melihatku di saat bangun, karena setan tidak bisa menyerupai saya, kata Nabi. Nah, yang mimpi sahabat pasti Nabi udah itu sallallahu. Kalau kita yang mimpi harus nanya ke ustadz, ke kiai, atau baca buku Syama'il Muhammadiyah. Bagaimana ciri-ciri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus. Nah, maka terus kemudian kalau karena sahabat pernah lihat Nabi, ya tahu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi dalam mimpinya itu? Sampaikan salamku kepada Umar. Suruh salat istisqa. Gak sampai 3 hari hujan, kata beliau. Itu kata Nabi dalam mimpi itu. Nah, kalau perbuatan sahabat tadi itu salah, Nabi pasti menyalahkan. Enggak boleh begitu, syirik loh. Nah, enggak, Nabi enggak bilang gitu. Terus sampaikan kepada Sayyidina Umar berita itu. Sayyidina Umar begitu bangun sampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar juga enggak menyalahkan. Enggak boleh Pak, syirik Pak, enggak. Nah, itu diantara dalil yang dipakai oleh para ulama tentang bolehnya tawassul. Tawassul mohon kepada Allah dengan orang soleh yang sudah wafat, itu diantaranya. Ya, bahwa ada perdebatan, iya, saya akui ada. Ada perdebatan, iya. Tapi sependek yang saya pahami juga, perdebatannya bukan pada ranah akidah sebenarnya, tapi pada ranah halal atau haram. Itu aja yang saya tahu. Wallahu a'lam. Di kalangan para ulamanya loh ya. Kalau kalangan awamnya macam-macam gitu. Tapi itu diantara dalil yang dipakai. Gitu. Ya, jadi itu bukan takhayul, bukan khurafat, bukan syirik juga. Karena monggo nanti jenengan kalau baca dalam Tarikh Ibnu Hisham, dalam Tarikh Ibnu Hisham itu ketika Fathu Mekah, semua sahabat radhiyallahu anhum muhajirin pulang ke rumahnya masing-masing kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bilang kepada sahabat Ansor radhiyallahu anhum, buatkan saya kemah di makamnya Khadijah. Buatkan saya kemah di makamnya apa? Khadijah. Di mana? Di Ma'lah. Dan hampir setiap saat ketika beliau berada di situ, beliau kayak ngobrol dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Shadaqti ya Khadijah, kamu benar wahai Khadijah, dulu kamu ngomong begini, sekarang benar begini, dulu begini." Ya, itu. Itu dalam Tarikh Ibnu Hisham ada di situ. Tapas tentang Fathu Mekah itu. Allahu Akbar. Jadi makanya kalau ziarah kubur, nah, kayak orang ngobrol aja biasa mawon nggih. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu. Kula tengaken mugi jenengan anu nggih, pikantuk rahmati Allah. Di lapangan kubur jenengan, semoga kubur jenengan di tamat-tamat surga. Boleh, tidak apa-apa.
Wah, selama ini saya Allahumma firman warham, boleh juga nggak apa-apa. Nggak salah juga. Selama ini saya doanya gitu nggak apa-apa, silakan aja. Allah. Yang agak masalah itu kalau datang, halo Pak. Ya Pak, piye kabare? Tak naik kembang Pak, aku mulai Pak ya. Ya kembangnya masih lumayan lah, tapi kan kesannya kan kayak apa masuk Bapak Madini kembang tok gak ditungakno, kesannya kayak kuda lumping. Walaupun bunga yang basah itu tasbihnya insyaallah meringankan keadaan yang ada di kubur itu, insya Allah. Wa qala Abu Hamid, dan berkata siapa Abu Hamid fi kitab Kasyfi Ulumil Akhirah, dalam kitab Kasyfi Ulumil Akhirah ini Abu Hamid ini maksudnya Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, Imam Ghazali rahimahullah. Beliau ini gelarnya Hujjatul Islam, argumentasinya Islam. Jadi kalau dulu ada orang nyerang Islam, yang membantah itu Imam Ghazali. Nah, orang belakangan ini ada yang ngomong jelek tentang Imam Ghazali. Kelompok sebelah itu kadang ada yang kalau ngatain Imam Ghazali itu apa? Pengetahuan tentang hadis sedikit. Itu gara-gara Imam Ghazali ngomong perbendaharaan saya di bidang hadis sedikit. Terus dipahami oleh orang-orang yang tidak ada akhlak itu bahwa Imam Ghazali itu betul-betul sedikit pengetahuannya tentang hadis. Padahal Imam Ghazali ini ulama. Ulama itu ya sak gak weruh nih hadis kira-kira nih. Itu ya 100.000 hadis lah kira-kira gitu. Wong ini orang yang gelar al-hafidz saja itu minimal hafal 100.000 hadis. Itu minimal itu, al-hafidz itu. Orang yang gelarnya al-hafidz itu. Imam Bukhari yang terkenal sebagai rajanya ahli hadis itu saja itu 300.000 hadis. Untuk menjadi mujtahid mustaqil mutlak kata Imam Ahmad harus hafal 500.000 hadis. Nah, Imam Ghazali ini gelarnya Hujjatul Islam. Jadi jangan dikira. Nah, jadi kalau beliau ngomong pengetahuan tentang hadis itu, kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang memang hafalannya 500.000, 300.000 itu maksudnya. Kalau beliau mungkin ya 100.000 lah. Kita berapa hafalannya? Kita hafalannya 6 sesuai dengan bulan di kalender itu loh. Satu kalender kan 2 bulan biasanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat. Berapa hafalan hadisnya Pak? 6 sesuai dengan kalender. Nah, Imam Ghazali ini Hujjatul Islam. Kalau ada yang mengatakan itu ada yang mengkritik Ihya, oh iya betul. Tidak ada karya ulama yang selamat dari kritik. Tapi yang membela Ihya itu juga ada gitu. Allahu Akbar. Nah, makanya masing-masing itu punya porsinya sendiri-sendiri. Ini saya terangkan biar jangan tidak ikut-ikutan meremehkan Imam Ghazali. Ini gelarnya Hujjatul Islam. Dan nanti bisa dibaca tentang keunggulan beliau dari tokoh-tokoh yang memang menulis betul tentang sejarah kehidupan beliau secara objektif. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Beliau nulis kitab judulnya Kasyfu Ulumil Akhirah, menyingkap ilmu tentang hari akhirat. Dan sependek yang saya baca, penjelasan beliau ini merupakan penjelasan dari hadis riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah rahimahumullah, yang dalam kitab ini hadis tersebut dinyatakan sahih dari semua jalur periwayatan. Jadi ini penjelasan dari hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadis ini dalam kitab ini beliau mengatakan hadisnya ini sahih dari semua jalur periwayatannya. Kalau baca fa idza qabadal malakun nafsal as-sa'idah, apabila telah mencabut nyawa siapa al-malaku malaikat an-nafsas sa'idah jiwa, apabila telah mencabut siapa malaikat an-nafsas sa'idah jiwa yang bahagia. Jadi kalau malaikat telah mencabut ruhnya orang yang dibahagiakan oleh Allah, tanawalaha malakani hasanul wujuh, maka ruh yang telah keluar dari badannya itu akan disambut oleh 2 malaikat yang memiliki wajah bagus. Saya nggak ngomong ganteng ya,
Karena malaikat itu enggak laki, enggak perempuan. Wajahnya bagus, indah wajahnya. Alaihima aswabun hasanatun. Kedua malaikat itu mengenakan pakaian yang bagus. Walahuma raihatun thayyibatun, dan bagi keduanya ada aroma yang wangi. Malaikatnya pakaiannya bagus, wajahnya bagus, dan aromanya nopo? Wangi. Itu yang kata Nabi Ibrahim alaihissalam pas beliau bertanya kepada malaikat, ada dalam kitab ini riwayatnya, tunjukkan ke saya bagaimana kalau kau nyabut nyawanya orang beriman. Bentuknya kayak gini, bagus. Kata Nabi Ibrahim, nggak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja udah seweneng. Itu kata beliau. Fayalfunaha, maka malaikat tadi itu membungkus ruh tadi itu fi haririn min hariril jannah, dengan sutra dari surga. Jadi malaikat tadi itu menggendong dan membungkus ruh tadi itu dengan apa? Dengan kain sutra dari surga. Wahya ala qadrin nakhlati. Nah, sementara ruh tadi itu besarnya kira-kira sepohon kurma. Dan nanti kita keluar itu sepohon kurma. Karena nanti bentuk kita itu pas di akhirat nanti seperti manusia pertama. 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter. Nah, jadi kita itu satu Islam itu 30 meter. 30 meter gitu. Ya, ada hadisnya sahih itu kamu. Nanti bentuk, makanya kalau dikatakan di sini roh itu keluar kira-kira sebesar apa tadi? Pohon kurma. Itu nanti bentuk orang-orang yang ahli surga terutama. Kalau ahli neraka bentuknya macam-macam. Kalau ahli surga bentuknya rata seperti manusia pertama. Kalau ahli surga, ahli neraka itu macam-macam. Ada yang perutnya aja segunung itu ada kalau ahli neraka itu. Perutnya saja segunung itu ada. Itu ahli neraka itu, naudzubillah. Ya, makanya bentuknya ada yang kerdil, kecil banget, diinjek-injek itu ada juga. Ahli neraka itu macam-macam bentuknya. Tapi kalau ahli surga besarnya rata-rata sama, yaitu sebesar manusia pertama. Nabi Adam itu kira-kira berapa? 60 hasta. 60 hasta itu 30 meter berarti. Pantes kalau dulu dinosaurus buat mainan itu ya panjang 30 meter. Dinosaurus kan serem bagi kita yang kecil-kecil ini. Kalau bagi Nabi Adam dulu ya Aisyah, apa jenenge? Ya dolanan kadal tekan kadal ngoten. Allahu akbar. Sahsun insaniyun ma faqada min aqlihi wala min ilmihi al-muqtasabi lahu fi darid dunya. Ruh yang membentuk sosok manusia yang tidak hilang akalnya, ilmunya yang telah dia peroleh dulu sewaktu masih di dunia. Nah, jadi dengan kesadaran penuh sebagai orang yang ada di dunia. Jadi kalau dia dulu orangnya baik, ahli ibadah, ilmunya tetap utuh, nggak kurang sedikitpun kesadarannya itu. Makanya gini, ada riwayat Imam Al-Baihaqi di sini itu. Hadisnya disebutkan disebutkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, hadisnya mursal itu terputus di tabi'in langsung ke Rasulullah Muhammad SAW. Tapi Imam Al-Qurtubi tetap dikutip di sini dalam buku ini karena memang ada beberapa riwayat hadis mursal itu walaupun sebenarnya lemah tapi itu dijamin sahih oleh beberapa para ulama. Nah, ini mungkin termasuk yang dibahas, yang dijamin oleh Imam Al-Qurtubi kira-kira gitu. Nah, beliau mengatakan begini dalam riwayat di sini, au kama qala. Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Umar, nanti kalau kamu ketemu dengan Munkar dan Nakir itu serem kata Nabi. Pokoknya Nabi terangkan sifatnya Munkar Nakir. Bagaimana perasaan kamu kalau kamu nanti ketemu dengan Munkar dan Nakir? Sayyidina Umar radhiyallahu an balik bertanya,
apakah hati saya saat itu pas ketemu Munkar Nakir itu sama dengan hati saya saat ini ya Rasulullah? Okamakol kata Nabi sama kata Nabi. Sama kata Nabi. Jadi nanti kita mati itu kesadarannya sama dengan yang sekarang ini. Kata Nabi sama kata Nabi. Tapi kalau udah mati insya Allah encoknya hilang Pak. Encok, asam urat itu hilang semua karena itu penyakit dohir. Tapi yang bangsa nih sing nakal-nakal tetep. Makanya nanti di dalam di yaumil hisab itu mulut dikunci Pak. Karena kebiasaan di dunia masih terjadi apa? Bohong itu. Nah, karena manusia suka bohong, maka dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Karena itu penyakit hati, Pak. Makanya terbawa sampai ke akhirat nanti. Makanya dikunci mulutnya itu. Nah, sementara kalau bangsane asam urat, kolesterol, pengapuran ini buat termasuk, Pak. Karena itu penyakit dohir. Ngaten nggih? Nanti enggak usah khawatir, di sana sehat insyaallah. Amin insyaallah. Lanjut. Akhirnya kata saya kata Nabi sama kata Nabi Okamakol. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Riwayat Al-Baihaqi, beliau mengatakan kata Sayyidina Umar, kalau begitu cukuplah engkau wahai Rasulullah dalam menghadapi mereka. Saya tidak takut insyaallah kata beliau gitu. Saya tidak takut insyaallah kata beliau. Berarti memang kondisi kita sekarang masa ruh keluar dari jasad kita ya sama. Kesadarannya sama. Makanya kata para ulama itu ngeten, kalau seseorang itu pengen tahu bagaimana nasibnya di akhirat nanti, lihat hatinya sekarang aja. Kalau hati kita saat ini, menurut saya gampang sabar, gampang syukur, gampang tawakal, gampang tenang, berserah pada Allah. Bahwa kadang dalam hidup ada geronjalan itu biasa itu. Yang penting gampang sabar, gampang syukur, gampang tawakal, gampang berserah pada Allah. Kalau begini, begitulah gambaran kita nanti di akhirat. Insya Allah dibahagiakan oleh Allah. Tapi kalau bergejolak, terus kemerungsung, terus panas, terus dono mari-mari, ngamukan, ngentutan, gak karu-karuan kowe. Misalnya. Maka orang yang seperti ini ya begitu nanti keadaannya di akhirat. Makanya kan Allah menceritakan ahli surga di surga itu di surah Yunus ayat 10 itu. Apa kata ahli surga di dalam surga itu? Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ahli surga itu dikit-dikit subhanallah, banyak zikirnya. Dikit-dikit assalamualaikum. Ahli surga itu berarti orangnya aktif dalam berbuat kebaikan, nyebar salam. Apalagi dikit-dikit alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ahli surga. Tapi ahli neraka, apa gambaran Al-Qur'an? Ya laitani, ya laitana, ya wailani, ya wailana. Napa niku? Aduh. Mengeluh terus. Maka ahli neraka itu diciptakan mengeluh terus. Jangan kebiasaan di dunia mengeluh. Kan ada orang itu kalau kemana-mana cerita judulnya itu beda-beda, tapi temanya sama, derita tiada akhir. Ustadz, apa tidak boleh mengeluh? Kata para ulama, boleh sebatas. Mengeluh itu boleh sebatas untuk menyadarkan betapa kita ini hamba yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Allah. Sebatas itu boleh. Tapi kalau jadi kebiasaan mengadu ke orang, kata para ulama itu sama dengan kamu mengadukan Allah sama hamba itu. Gak bagus itu kata orang. Tapi kalau namanya orang udah capek-capeknya, terus sadar betapa kita ini lemah, kita butuh pertolongan, maka kita berzikir la haula wala quwata illa billah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Kita la ilaha illallah, kita baca dari Ratibul Haddad, kita baca macam-macam lah. Karena kita kenapa Ustaz Yusufullah jenengan semua zikir banyak? Karena kita merasa butuh pertolongan Allah. Sebatas itu tidak apa-apa, tapi jangan overdosis. Takutnya keterusan sampai nawa di akhirat. Nauzubillahi min syarri dzalik.
Terus kemudian faya'rujuna biha fil hawa. Kemudian malaikat itu terbang naik ke atas menuju ke langit dunia. Menuju ke terbang ke atas di udara. Kalau di al-hawa itu udara. Fala yazalu yamuru bil umami salifati wal qurunil khaliyati ka amsalil jarudil muntashir. Maka tiada henti-hentinya ia melewati umat-umat atau lewat ketemu dengan umat-umat terdahulu dan orang-orang yang tinggal di pada kurun-kurun yang sudah nggak ada lagi, di masa-masa lampau yang sudah nggak ada lagi orangnya, maksudnya itu. Kamsalil jarodil muntasir, seperti terbang itu seperti berhamburannya belalang hatta yantahya ila samai dunia, hingga kemudian dia sampai ke langit dunia. Fayaqra'ul aminul baba, maka orang yang malaikat yang dipercaya bahwa tadi itu mengetuk pintu langit pertama. Fayuqalu lil amin wallahu a'lam bisawab. Nanti naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Setiap langit ada tiketnya. Kalau nggak bikin tiketnya disuruh balik dibanting ke barzahnya. Ada yang ditolak di langit ketiga, ada yang ditolak di langit kelima, ada yang ditolak di langit pertama, ada yang diterima oleh Allah sampai ketemu dengan Allah, sampai diampuni oleh Allah. Nah ini selamatnya. Nah, apa tiketnya langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh? Tunggu di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. To be continued. Ya, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memindahkan makam kalau tidak ada udzur dalam Islam haram, nggak boleh. Yang saya tahu haram, nggak boleh. Karena makam itu kehormatan bagi penghuninya, sehingga kalau digali tanpa ada alasan hukum yang benar, ngerinya terjadi fitnah nanti. Misalnya digali, jasadnya berantakan, wah orang-orang ngomong diazab ini. Atau pas digali jasadnya utuh, wah keramat ini. Nah itu akhirnya takut terjadi fitnah. Kecuali ada uzur. Kalau ada uzur tidak apa-apa. Uzur itu misalnya gini, kena abrasi sungai. Sehingga kan di Bekasi itu kan ada kuburan itu kena abrasi sungai itu, sehingga terpaksa dipindah. Atau kena tenggelam lumpur lapindo, mumpung belum tenggelam betul lah itu, terpaksa akhirnya dipindah akhirnya. Boleh tidak apa-apa. Termasuk juga misalnya karena kena proyek jalan tol atau BKT, itu termasuk yang boleh menggusur makam itu kalau untuk kemaslahatan umum, sehingga terpaksa digusur boleh, tidak apa-apa. Ya kalau untuk kemaslahatan umum boleh, tidak apa-apa, silahkan gitu. Nah makanya kalau tidak ada alasan hukum tidak boleh. Nah, itu sependek yang saya ketahui haram hukumnya, tidak boleh. Karena itu kehormatan bagi seorang muslim, kecuali ada alasan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai orang yang lansia. Oh, iya, nggak cuma lansia, semua kita. Iya, itu malaikat maut yang ngintai terus itu. Iya. Sebenarnya gini, Pak.
Sebenarnya gini, setiap kita ini ada malaikat yang mengawal, yang pasti raqib atid, itu pasti itu. Yang kedua ada malaikat hafadzah, yang juru lapor amal itu. Juru lapor amal itu. Malaikat, makanya kan ada rolling tugas pagi dan petang malaikat itu. Nah, kalau kita tadi subuh berjamaah, catatan pertama kita itu sholat jamaah. Catatan terakhir sholat, kan malam kita ke masjid. Catatan terakhir malaikat malam itu melangkah kaki ke masjid untuk sholat. Nah, itu puncaknya itu, ujung-ujung itu bagus semua. Itu insya Allah membuat yang lain dianggap bagus insya Allah. Orang kalau catatan pertamanya bagus, yang lain itu dianggap bagus insya Allah. Tapi kalau catatan pertamanya buluk, ya diperiksa terus. Kan pernah ujian skripsi atau tesis atau kalau pertamanya bagus, jawabannya lancar, dosennya menguji apa? Usah terus nulis. Nah, kira-kira gitu. Nah, terutama malaikat maut itu terus ngincer Pak itu. Terus ngincer kita itu. Di sini disebutkan ada beberapa kali memang. Bahkan betul ada yang mengatakan 5. Itu nggak cuma lansia Pak sebenarnya, setiap kita sebenarnya. Kita itu dipantau oleh malaikat maut. Di sini disebutkan beberapa kali bahkan dalam sehari. Bahkan malaikat maut itu kenal dengan keluarga kita semua Pak. Malaikat maut itu anak-anaknya, sak putu-putu nih, itu kenal sama malaikat maut sama kita. Saking dekat, saking seringnya dia datang ke kita itu, memantau kita terus. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa lepas dari malaikat maut. Karena kemana pun kita lari pasti sampai terkejar ya. Itu ngaten. Nah, yang ketiga itu tentang lansia yang 80 tahun ke atas, kalau yang saya baca itu dianggap tawanan Allah di dunia. Sebenarnya ngeten ya. Betul memang ada, saya baca dalam kitab Tabul Ghafilin juga di situ itu ada orang sakit, orang itu udah umur 80 tahun lebih. Dia ngomong sama anaknya, hari ini adalah dalam kitab Tabul Ghafilin yang saya baca. Cung, kamu carikan aku budak yang usianya seperti saya, 80 tahun. Ngomong gitu ke anaknya. Nyari ke seantero jagat di wilayahnya itulah, di negaranya itu. Balik, nemu enggak, Cung? Enggak nemu, Pak. Lah iya, Cung. Wong manusia aja enggak tega kepada budak yang sudah umur 80 tahun dibebaskan maksudnya gitu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Serah mungkin Allah itu, insya Allah nggak mungkin Allah itu tega terhadap saya. Gitu kata. Nah, itu barokahnya husnudzon kepada Allah. Beliau ini akhirnya dicatat sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah, tapi ini jadi pakai dalil. Lah ngono tak nuwakale gak apa-apa, sing penting panjang umur. Kalau panjang umur kan matine mboten ngoten juga. Ini tentu dalam konteks di mana ini anugerah untuk siapapun orang yang diberi umur tua. Karena gini, umur tua itu kan di situ ada kandungan program husnul khotimah dari Allah, Pak. Kalau itu diambil, betul-betul dia akan mengharap pada Allah dan kemudian diampuni, Pak. Apa itu program husnul khotimah Allah untuk orang yang sudah tua? Niki nun sewu nggih, insyaallah saya belum tua nggih. Monggo dijawabnya sudah tua nggih. Kan katanya kalau sudah tua itu makan mulai pilih-pilih, betul nggih? Nggih napa betul? Oh, berarti begini sih mangannya lengkap loh. Masya Allah, alhamdulillah. Saya dengar karena kalau udah tua itu katanya makannya mulai pilih-pilih. Katanya itu seolah-olah Allah mau bilang bahwa ya banyak puasa gitu loh. Saya nggak tahu ini katanya juga katanya. Orang kalau sudah tua itu malam itu kalau sudah terbangun susah tidur lagi katanya. Apa betul? Seolah-olah Allah mau bilang bahwa ya banyak tahajudnya gitu loh. Dulu ketika masih muda jalannya masih gagah nggih. Sekarang kan tempatnya gagah. Seolah-olah wis aja mlakukan yang masih tae lah. Kira-kira gitu. Dulu ketika masih muda ngelihat apa aja kan wah bening kabeh. Saya kira rada wis buruk. Seolah-olah Allah udah matam enggak usah pakai jelalatan macam-macam, lihat baca Quran saja lah. Dulu kita ngomong wis gagah tenan lancar, sekarang mungkin ngomong udah mulai agak tertati-tati misalnya seolah-olah Allah mau bilang udah mulai itu jadi pakai ngomong yang macam-macam, banyakin zikir sama Allah. Jadi itu semua program husnul khotimah. Di samping nun sewu biasanya orang kalau udah tua kan keluhannya wonten mawon nggih. Nah, setiap keluhan itu dalam hadis sahih Muslim kalau disabari au kamakal rontok dosanya seperti daun yang berguguran dari dahannya, seperti daun yang menggugurkan seperti pohon yang menggugurkan daunnya.
Makanya kondisi tua yang sulit, yang kadang ada keluhan-keluhan itu, kalau dia sabar, dosanya rontok terus, Pak. Itu seperti itu. Bangun biasanya lancar, sekarang bangun sih meneng sih. Biasanya gitu. Allah, salah makan dikit mencret, nggak pakai jaket dikit masuk angin, itu duduk sofa empuk ambeien misalnya, hubungan seksual daluyo misalnya gitu ya. Nah itu kan menjadikan dia tetap dapat ampunan terus. Nah kalau sanggup bersyukur dalam kondisi yang sulit itu, dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Ada dalam bulan sahih hadits qudsi. Mundak tua kok mundak syukur, Pak, dalam kondisi yang serba sulit itu karena tua itu. Kok mundak syukur, dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya sahih li ghairihi. Ada dalam kumpulan sahih hadits qudsi. Makanya nun sewu nih, kalau udah umur 40 tahun ke atas, kita mohon kepada Allah bimbingan agar semakin bersyukur. Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Oh, berarti tambah tua bukan tambah syukur. Berarti tambah tua bukan tambah sabar, tapi tambah syukur. Kalau tambah sabar boleh, bagus, cuman berat. Sabar itu berat. Yang enak itu syukur, plong. Nah, makanya kita butuh bimbingan Allah agar kita semakin tua semakin syukur. Merasa ndak enak awak, alhamdulillah ya Allah, yang paling kula sadar kedah kata syukur. Alhamdulillah ya Allah. Nah, itu mensyukuri keadaan yang enggak enak itu insya Allah diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Hadisnya riwayat Ahmad, hadis sahih ghairi, ada dalam kumpulan sahih hadits qudsi. Pun ada yang nanya ke saya, Ustaz, bukannya kalau kita bersyukur akan ditambah? Jadi kalau kita mensyukuri musibah ditambah dong musibahnya? Enggak. Yang kita syukuri bukan musibahnya. Yang kita syukuri adalah alhamdulillah ya Allah, masih Engkau beri nikmat, walaupun sakit tapi masih bisa merasakan nikmat, punya cucu, punya anak, alhamdulillah punya keluarga yang baik. Jadi yang kita syukuri itu sisi baik-baiknya itu. Jadi bukan sibuk meratapi sakitnya, tapi sibuk melihat banyaknya orang-orang baik di sekitar kita. Nah begini-begini ini enak ngomongnya aja. Kadang prakteknya apa? Sulit pakai dal. Makanya butuh bimbingan Allah. Doa Al-Ahqaf ayat 15 niku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu ngoten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Pak. Terkait masalah makam jadi nggih. kemarin saya ketemu dengan Pak Ujang ini. Nggih. Orang tua yang meninggal. Nggih. Nah, kebetulan makam itu usia makam itu udah 13 tahun kan. Nggih. Karena kebetulan karena limbah dari dapur katanya selalu basah, selalu masuk musyawarah keluarga ya dipindahkan karena kurang. Ya, karena kok ya betul paham. Nggih. Nah, setelah digali pada 13 tahun ternyata almarhum masih utuh. Jadi dan disaksikan fotonya di bapak saya waktu kemarin di bapak ini masih utuh jaga bahkan kayaknya cuma sudah belum lah sudah diganti dan ada fotonya masih utuh. Jadi disaksikan oleh saya karena saya pernah kebaikan secara sudah 13 tahun kita sudah hancur ya. Nggih. Jasanya. Nggih. Nggih. Sederhananya amalan apa kira-kira Bapak bisa sampai begitu? Nah memang menceritakan istiqomah amalan setelah subuh dan menjelang maghrib selama. Dikir pagi dan petang nih. Dikir pagi dan petang nih. Oh, masya Allah. Nggih. Nggih sami-sami. Jadi secara prinsip ngeten nggih. Ketika seseorang itu kuburannya mengalami kondisi yang kalau dibiarkan akan mengurangi kehormatannya. Seperti tadi ketumpahan comberan, ketumpahan ini namanya ada udur namanya. Iki dipertahankan
akan menciderai kehormatan ahli kubur ini, maka terpaksa dipindah. Ada kalimat terpaksa dipindah itu boleh. Ya tadi memang konsekuensinya begitu digali keadaannya macam-macam termasuk utuh dari itu. Nah, itu masyarakat sekitar kalau imannya nggak dijaga betul, ngerinya jadi fitnah. Fitnahnya ngeten, wah ini makam keramat takutnya orang berbuat yang berlebihan maksudnya ngeten. Tapi alhamdulillah Pak Haji termasuk yang mengambil sikap yang benar, menanyakan amalan apa semasa hidup beliau kok kemudian bisa tetap utuh seperti ini. Ternyata di antara amalan yang istiqomah dari beliau adalah ini misalnya. Nah, itu yang kita ambil pelajaran. Harusnya memang begitu. Jadi secara umum kalau kondisi seperti itu Pak Haji, sependek yang saya pahami ada udzur namanya, itu boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada udzur, itu tidak boleh. Dan yang betul seperti yang Pak Haji lakukan memang mengambil pelajaran amalan apa yang beliau lakukan. Jadi bukan sibuk mengkeramatkan, tapi sibuk menanyakan amalan apa yang dilakukan kok sampai beliau seperti ini. Dari beberapa cerita orang-orang yang dibuat utuh jasadnya oleh Allah itu, ada yang terkenal tidak pernah menghina makanan, ada yang terkenal ahlul Quran. Nah, yang ini terkenalnya apa tadi? Ahli dzikir pagi dan petang, insya Allah. Pun cukup dulu, cukup nggih? sudah galau ini, takut mau kerja bakti. Ya, langsung kita tutup dengan doa nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum, ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad walladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabbi dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.